Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 482, Selancar. Nama orang asing sangat panjang. Wang Xian terkekeh saat melihat nama itu sebelum meninggalkan buku putih di satu sisi. Seluruh buku memiliki pengantar terperinci tentang wanita Dubai, aturan Dubai dan beberapa aturan yang diterapkan pada keluarga kerajaan. Wang Xian tidak tahu siapa Herta Mohakaben Cesit Al-Ajaya atau tujuan dari dia mengirimkan buku putih kepadanya. Mungkinkah ini tipuan dari Mu Xiaowan, bocah kecil itu? Wang Xian mengangkat alis dan menemukan ini sangat mungkin. Pada saat ini, di dalam istana Dewa Api di Pulau Roh Api. Hanya dalam satu malam, seluruh istana Dewa Api telah mengalami perubahan besar. Semua area yang rusak telah kembali ke keadaan semula setelah lava mengalir melewati mereka. Seorang gadis sedang duduk di singgasana di aula utama. Pakaiannya hari ini benar-benar berbeda dari hari sebelumnya. Dalam gaun merah menyala yang indah, dia mempersonifikasikan bangsawan dan Dewi Api. Kemuliaan dan kecantikannya membuat orang ingin memandangnya. Ratu pertama dalam sejarah memang begitu. Di bawahnya, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di depan tengah aula utama. Dia memandang gadis di platform yang ditinggikan dengan keterkejutan dan kesungguhan. Ajaya, karena Anda sudah membuat keputusan, saya tidak akan menambahkan banyak. Namun, saya harap Anda tetap tinggal dan menempatkan diri Anda di Dubai. Petik 2. Orang tua di tengah melihat putrinya di atas tahta saat dia berkomentar. Yakinlah, ayah, istana Dewa Api masih di sini dan aku tidak akan pergi. Tidak akan nyaman bagi iblis api untuk meninggalkan tempat ini juga. Petik 2. Ajaya melihat teman-teman klannya sebelum dia melihat ke atas. Sekarang, ini satu-satunya pilihan. Lagi pula, pria itu cukup kuat dan pria yang cukup baik. Petik 2. Ajaya melihat baju yang dikenakannya. Dia benar-benar telah melepaskan diri dari kekangan keluarganya. Mungkin jenis pakaian ini lebih sesuai dengan indera umum untuk estetika, pikirnya dalam hati. Memikirkan kejadian malam sebelumnya, alisnya berkerut dan wajahnya memerah. Hais, kamu sangat lambat. Saya sudah menunggu selama setengah jam. Petik 2. Ketika Wang Xian berjalan turun dari hotel, dia segera melihat Mu Xiaowan cemberut dan menggerutu dengan tidak senang. Cuaca hari ini agak dingin. Ayo cari tempat untuk berjemur. Petik 2. Merasa angin sejuk bertiup, dia menggodanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku sudah menunggumu selama setengah jam dan bahkan papan selancarku siap. Petik 2. Ketika Mu Xiaowan mendengar Wang Xian, dia langsung merasa bersalah. Dia menunjuk ke papan selancar di sampingnya dan hampir menangis. Baiklah, baiklah. Ayo berselancar. Ayo berselancar. Petik 2. Wang Xian segera mengubah kata-katanya dan berhenti menggodanya. Itu lebih baik. Aku akan menunjukkan betapa hebatnya aku dalam berselancar sebentar lagi. Mu Xiaowan terkekeh bahagia. Sambil menunjuk ke papan selancar, dia berkata, bawa itu. Saya terlalu lelah dan Anda adalah seorang pria sejati. Petik 2. Wang Xian tersenyum tanpa berkata-kata. Dia menoleh ke Tang Lingling dan bertanya, apakah kamu tidak akan bergabung? Mungkin tidak. Aku sedang menunggu seseorang. Tang Lingling menggelengkan kepalanya. Wang Xian mengangguk, membawa papan selancar dan berjalan ke pantai bersama Mu Xiaowan. Ayo pergi. Bocah kecil itu membawa papan selancarnya dan langsung masuk ke air. Pak, Wang, tolong bantu menjaga Xiaowan, Tang Lingling mengingatkan Wang Xian. Setelah memberinya tanda tangan yang meyakinkan, Wang Xian mengambil papan selancar dan berjalan menuju air. Selancar adalah olahraga populer di luar negeri. Ada banyak orang yang berselancar di sekitar mereka. Ada orang dari kedua jenis kelamin. Beberapa bergerak naik turun di sepanjang ombak dan terlihat sangat keren. Wang Xian belum pernah berselancar sebelumnya. Namun, ini tidak berarti dia tidak tahu caranya. Sebenarnya yang harus dia lakukan hanyalah meletakkan papan selancar di atas air dan dia bisa bergerak keluar seperti roket. Manipulasi air sederhana akan memungkinkannya melakukannya. Mu Xiaowan, bocah kecil itu, berbaring di papan selancar dan mencoba mendayung dengan tangannya. Seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang berselancar dan hanya bermain-main. Wang Xian melangkah ke papan selancar dan bergerak dengan mudah. Yang sedikit menakutkan adalah dia bergerak melawan arah ombak.
Wang Xian mengontrol papan selancar dan memutar balik bocah kecil itu. Hais, apakah ini tingkat keahlian Anda? Anda tidak bisa membuatnya. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan sinis. Wow, kamu benar-benar hebat. Petik 2. Melihat betapa kerennya Wang Xian saat bergerak, Mu Xiaowan sedikit tercengang. Sepertinya aku masih baik-baik saja. Wang Xian terkekeh gembira. Karena insiden Istana Dewa Api telah berakhir, dia dapat memiliki 1 atau 2 hari istirahat yang baik sebelum kembali. Cepat, ajari aku. Aku ingin terlihat sekeren kamu. Mu Xiaowan berseru pada Wang Xian. Ayo, biarkan ayah mengajarimu. Pegang lenganku. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan bergerak melewati ombak sambil memeluknya. Ini membuat Mu Xiaowan sangat bersemangat, dan dia bahkan lupa tentang Wang Xian yang menggodanya. Tang Lingling juga ada di sini. Saat Wang Xian dan bocah kecil itu bermain, mereka melihat Tang Lingling masuk ke dalam air bersama beberapa pemuda. Itulah beberapa teman kita di negara ini. Keluarga mereka memiliki bisnis di Dubai. Lihat, salah satunya bahkan bintang besar. Mu Xiaowan menunjuk dan tersenyum. Salah satunya adalah pacar Sister Lingling. Adapun sisanya, mereka semua mesum. Saya masih punya waktu 1 bulan sampai saya mencapai usia legal, namun salah satu dari mereka mencoba merayu saya. Dia harus diberi hukuman mati. Gadis kecil itu menggerutu. Wang Xian terkekeh. Sekarang setelah Anda tinggal di Dubai, apakah bisnis keluarga Anda berjalan dengan baik? Mal raksasa di sana dibangun dari investasi dari keluarga saya, keluarga Sister Lingling dan keluarga dari para pemuda itu. Kami telah menginvestasikan lebih dari puluhan miliar ke dalamnya. Aku akan membawamu ke sana besok. Jika Anda datang ke Dubai di masa depan, ikuti saya dan Anda pasti bisa makan makanan terbaik. Petik 2. Gadis itu menepuk dadanya yang rata dan berbicara dengan bangga. Gadis kecil ini cukup imut tapi sosoknya buruk. Dia lebih banyak loli daripada loli biasa. Saudaraku, aku melihat kamu hebat dalam berselancar beberapa waktu yang lalu. Ayo, haruskah kita pergi ke perairan yang lebih dalam? Petik 2. 4 pemuda mendekati Wang Xian di papan selancar mereka dan salah satu dari mereka berbicara sambil tersenyum kepada Wang Xian. Itu si cabul. Wang Xian bisa mendengar gadis kecil itu berbicara dengan lembut, dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ayo, saudara. Seorang pria muda mengangkat alis ke arahnya dan pria muda lain di depan Tang Lingling jelas adalah pacarnya. Ada pria lain yang cukup dikenal dan terlihat sangat cantik. Dengan kata lain, dia adalah seorang bintang dari Korea yang tidak memiliki kemampuan untuk tetap di sana. Baik, Wang Xian tidak menolaknya. Xiaowan, kenapa kamu tidak naik ke papan selancarku? Anda pasti pernah mendengar tentang keterampilan saya. Itu akan tetap benar-benar aman dengan kita berdua. Pria muda berambut pendek itu berkata pada Mu Xiaowan. Tidak apa-apa, aku akan pergi dengan paman ini. Paman juga cukup baik. Petik 2. Mu Xiaowan menatapnya dan mengangkat alis. Bagaimana menurut Anda? Bangunlah, putriku sayang. Petik 2 tanda seru. Apakah kamu ingin sekali mati? Petik 2. Ketika Mu Xiaowan mendengar Wang Xian, dia langsung menendangnya dengan marah. Wang Xian segera mencengkeram lengannya dan memasukkannya ke dalam air sampai air mencapai pinggangnya. Jika kamu akan terus menendang, aku akan melepaskan tanganku. Tanda seru. Lagi, Wang Xian melonggarkan cengkeramannya. Wah, aku akan berhenti. Saya akan berhenti. Ini adalah kesalahanku. Itu lebih baik. Ayo, biarkan aku membawakanmu selancar. Petik 2. Wang Xian tertawa keras dan menarik gadis 80 kati itu. Di samping mereka, wajah pemuda berambut pendek itu langsung menghitam saat melihat mereka. Pria muda di samping Tang Lingling berbisik pelan ke telinganya dan dia menjawabnya dengan lembut. Hah, memanggilnya ayah. Sungguh kasar. Pemuda itu mendengus. Tang Lingling memutar matanya dan berkata, dia menyelamatkan hidup kita dan merupakan dermawan bagi Xiao Wan dan aku. Jangan kasar. Petik 2. Bab 483, bermain kotor. Xiao Wan sangat akrab dengannya. Meski baru bertemu beberapa kali, mereka sudah bertengkar satu sama lain. Pada pertemuan pertama mereka, Xiao Wan bahkan memintanya untuk memanggil ibunya. Petik 2. Mungkin karena mereka berdua bermain seperti urusan siapa-siapa, Xiao Wan lebih ramah padanya.
kata Tang Lingling kepada beberapa orang di sampingnya sambil tersenyum saat dia melihat Mu Xiaowan duduk di papan selancar. Huff. Pria muda dengan potongan cepak mendengus saat dia memberikan tatapan dingin dengan ekspresi gelap. Sisa pemuda tertawa dengan lipatan bibir mereka. Ayo pergi dengan mereka. Akan menyenangkan saat ombak ada di sini. Petik 2. Dua pemuda lainnya terkekeh saat mereka melihat jauh dengan bibir terangkat. Ayo pergi dan bersenang-senang hari ini. Pria muda dengan potongan cepak mengungkapkan cibiran saat dia menginjak papan selancarnya dengan lembut dan meluncur ke depan. Wow, ayo ke sana. Di sana, kata Mu Xiaowan, menunjuk ke depan. Dia duduk di geladak dengan penuh semangat saat dia meletakkan tangannya di air. Tentu, pegang pahaku. Wang Xian tertawa dan lari. Surfing merupakan salah satu olahraga ekstrim yang dianggap berbahaya. Tapi tidak apa-apa jika tidak pergi ke daerah dengan perairan dalam dan ombak yang besar. Saat mereka sedikit memiringkan papan mereka, Wang Xian dan Mu Xiaowan menyerbu lurus ke depan. Ombak di sana bisa mencapai tinggi lebih dari 4 meter, bahkan terkadang lebih tinggi dari 5 atau 6 meter. Hanya anggota surf club yang berani datang ke lokasi ini di pantai Dubai. Para peselancar biasa tidak akan berani datang ke tempat dengan ombak setinggi itu. Surfing memang olahraga yang mengasyikkan. Dengan seni manuver air yang sederhana, Wang Xian dapat mengontrol stabilitas papan selancar. Dengan bantuan ombak, mereka langsung menyerang ke depan. Pergilah. Ayo pergi ke sana. Petik 2. Melihat dua ombak besar di depan, dia membuat gerakan kecil dan menyelam di bawah ombak besar. Dia harus bergerak lebih cepat dari ombak. Jika gelombang lebih cepat dari mereka, mereka akan terhempas oleh gelombang. Ah! Setelah melihat ombak besar di atas kepalanya, Mu Xiaowan berseru dengan semangat. Dia menggunakan tangannya untuk mengepakkan air dalam upaya mempercepat papan selancar. Wang Xian menatapnya dan menganggapnya lucu. Jika ada kesempatan lain kali, dia ingin membawa Xiao Yu dan yang lainnya ke sini untuk bersenang-senang. Ledakan. Ya, gelombang besar memercik saat mereka melewatinya, dan gadis itu berteriak kegirangan. Wang Xian terkekeh. Namun, pada saat ini, dia merasakan bola air laut mengarah ke wajahnya. Dia sedikit terkejut saat dia menurunkan tubuhnya sedikit. Kerja bagus, anak laki-laki. Kamu adalah surfer yang baik. Petik 2. Suara ragu terdengar saat Wang Xian berbalik untuk melihat Tang Lingling, pacarnya, dan yang lainnya menuju ke arah mereka. Orang yang berbicara adalah pria muda dengan potongan cepak. Dia menatap Wang Xian dengan keheranan. Wang Xian mengangkat alisnya. Tentu saja, dia mungkin jelek, tapi kemampuan selancarnya masih oke. Petik 2. Sebelum Wang Xian bisa mengatakan apa-apa, Mu Xiaowan menjulurkan kepalanya ke papan selancar saat dia berbicara dengan pria muda dengan potongan cepak. Saat dia berbicara, dia menilai keempat pemuda itu. Keempat pemuda, termasuk pacar Tang Lingling dan bintang muda itu, jelas lebih buruk daripada Wang Xian dalam hal penampilan dan watak. Ketika dia mengatakan Wang Xian jelek, maksud sebenarnya yang dia maksudkan adalah mereka lebih jelek. Hehe. Petik 2. Tanpa ampun, Wang Xian meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya dan tiba-tiba melompat dengan papan selancar. Aduh, apa kamu mau mati? Mu Xiaowan terkejut saat dia memeluk paha Wang Xian karena panik. Selanjutnya, dia sangat marah sehingga dia menggigit kakinya. Apakah zodiak Tionghoa Anda adalah seekor anjing? Wang Xian dengan cepat menekan kepalanya dan memelototinya. Jika kamu berani menakutiku, zodiakku bukanlah anjing, tapi harimau. Mu Xiaowan memamerkan giginya saat dia menatap belati padanya. Baiklah, jangan gigit aku. Aku tidak akan membuatmu takut jika kamu mengatakan sesuatu yang baik, kata Wang Xian. Wajah pemuda dengan potongan cepak semakin gelap saat melihat ini. Ada gelombang lain di depan. Ayo pergi. Petik 2. Melihat gelombang besar lainnya bergegas masuk, pria muda dengan cepak meringkuk di sudut bibirnya. Dengan cahaya berkedip di matanya, dia menyarankan ini pada Wang Xian. Tentu, Wang Xian mengangkat dagunya ke arah pemuda itu. Kalau begitu ayo pergi. Pemuda dengan potongan cepak itu memutar kepalanya dan melihat kedua pemuda lainnya. Duo itu mengangguk padanya sambil tersenyum. Biaya. Mu Xiaowan menjerit seru. Pacar Tang Lingling menunjukkan senyuman saat dia membawa Tang Lingling ke depan, membuat jarak di antara mereka. Wang Xian mengendalikan arahnya. Mengikuti ombak, dia menyaksikan gelombang besar yang datang.
Di belakangnya, pria muda dengan potongan cepak menunjukkan senyuman yang menyeramkan. Dia mengarahkan ke sisi Wang Xian dengan mudah. Kamu harus melindungi Xiao Wan. Jika tidak, saya akan mengambil alih Anda, katanya pada Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat gelombang 5 meter yang datang tepat di depan, dia mengarahkan dan menuju ke sana. Ayo pergi, kata dua pemuda lainnya dengan nada santai dari belakang. Biaya, Mu Xiaowan bersorak saat dia melihat ombak di atas kepala mereka. Wow, setelah pria muda dengan potongan cepak bertukar tatapan dengan pria muda lainnya di belakang Wang Xian, dia mengayunkan lengannya, membawa embusan angin kencang, mengarah ke papan selancar Wang Xian. Angin tiba-tiba mendorong Wang Xian menuju ombak. Merasakan energi, Wang Xian melengkungkan sudut bibirnya saat dia tiba-tiba membungkuk dan berteriak kepada Mu Xiaowan, kami mempercepat. Ledakan. Saat itu, gelombang, yang diperkirakan akan turun dalam 2 detik lagi, tiba-tiba menghantam ke bawah. Dengan pikiran, papan selancar Wang Xian berakselerasi dan melaju seolah-olah dia menginjak pedal gas di dalam mobil. Oh tidak, sial, sebelum 3 pemuda di belakang bisa melihat Wang Xian, mereka merasakan gelombang menghantam mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah. Dengan momentum yang meledak, mereka mencoba melarikan diri. Mengingat kekuatan mereka, gelombang tidak akan menjatuhkan mereka. Ledakan. Namun, ketika gelombang menghantam mereka, seolah-olah kekuatan besar telah menghantam mereka. Mereka bertiga tercengang saat mereka dilempar ke laut tepat ketika mereka akan melarikan diri. Air laut menyembur ke mulut mereka. Wang Xian menarik bibirnya sedikit saat dia terus berlari ke depan. Ketika gelombang itu selesai, Wang Xian berhenti dan bertindak terkejut saat dia melihat ke belakang. Hur, di mana mereka? Hur, kemana perginya trio itu? Petik 2. Mu Xiaowan juga tercengang saat dia memeriksa di belakang. Tang Lingling dan pacarnya juga berbalik karena terkejut. Mereka di sana. Mereka memanjat papan. Ketiga orang itu terlempar ombak. Haha. Begitu Mu Xiaowan menangkap 3 sosok yang naik ke papan selancar mereka, dia berseru keras dengan tampilan geli. Mari kita periksa. Wang Xian menyesuaikan arahnya dan mendatangi mereka saat mengendarai ombak. Apa? Jangan ikuti kami jika kemampuan berselancar Anda payah. Akan memalukan jika kamu kehilangan nyawamu di sini. Petik 2. Ya, sampah seperti itu. Petik 2. Setelah mendengar 2 suara mencemooh, trio yang baru saja naik ke papan mereka benar-benar malu. Mereka menyemburkan seteguk darah dengan wajah keunguan. Bab 484, jadilah suamiku. Dia muntah darah. Tubuhnya sedikit lemah. Melihat mereka memuntahkan darah, Wang Xian berbicara dengan sarkastik. Mu Xiaowan terkejut melihat mereka memuntahkan darah dan sedikit terkejut. Apakah mereka akan baik-baik saja? Mereka akan baik-baik saja. Mengapa tidak? Saya seorang dokter yang luar biasa dan bisa tahu dari satu pandangan. Selain tubuh mereka sedikit terlalu lemah, tidak ada yang salah dengan mereka. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Mu Xiaowan menganggukkan kepalanya, yakin. Dia sudah mendengar kabar dari dokter setelah kecelakaan itu sebelumnya. Dokter muda yang menyelamatkan mereka sangat baik. Itu hebat. Itu hebat. Ketiga pemuda di laut itu tampak sangat murung. Semua dari mereka memelototi Wang Xian dengan marah. Apa masalahnya? King Wen? Gao Yang? Apa kalian baik-baik saja? Kenapa kalian jatuh ke laut? Petik 2. Pacar Tang Lingling sedikit terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami baik-baik saja. Mereka bertiga sedikit menggigil karena marah saat mereka naik kembali ke papan selancar dan menyeka air laut dari wajah mereka. Senang sekali kalian baik-baik saja. Kenapa kalian jatuh ke air? Petik 2. Pemuda itu memandang mereka bertiga, bingung. Mungkin mereka terlalu sampah. Wang Xian terkekeh, menepuk kepala gadis itu dan berkata, ayo pergi. Kami akan segera kembali. Petik 2. Saat dia berbicara, dia bergerak maju dan menjauh sambil menatap mereka bertiga dengan jijik. Ayo main sedikit lebih lama. Mu Xiaowan berkata dengan enggan. Hitung aku. Jika mau, Anda bisa meminta mereka bertiga untuk mengajak Anda. Mungkin Anda bisa menangkap beberapa hiu besar untuk makan malam saat Anda jatuh ke air. Petik 2. Saya tidak ingin pergi dengan mereka. Untungnya, saya tidak setuju sebelumnya. Kalau tidak, akulah yang memuntahkan darah. Saya tidak ingin melakukannya. Itu terlalu mengerikan. Petik 2.
Keduanya bercakap-cakap saat mereka menjauh dengan cepat. Tiga pemuda di belakang mereka semuanya adalah seniman bela diri. Mereka bisa mendengar Wang Xian dan Mu Xiaowan dengan jelas saat tubuh mereka bergetar sedikit karena marah. Mereka bertiga mengepalkan tangan mereka dengan erat. Ketika pacar Tang Lingling menyaksikan apa yang terjadi, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ayo kembali dan istirahat. Ayo kembali. Kapan kita keluar untuk bermain lagi? Serahkan pada takdir. Aku akan kembali ke rumah dalam 2 hari." Petik 2. Hah, sangat cepat. Mu Xiaowan mengangkat kepalanya, menatap Wang Xian dan berbicara dengan enggan saat dia berjalan keluar dari air bersama Wang Xian. "Saya tidak tinggal di sini sama sekali dan saya di sini untuk perjalanan singkat. Saya tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama." Petik 2. Kenapa tidak? Mengapa Anda tidak tinggal di belakang saja? Anda bisa menjadi bayi gula saya. Saat saya ingin pergi berselancar, Anda hanya perlu mengajak saya. Petik 2. Aku bukan pria yang bisa kamu pertahankan. Wang Xian menepuk kepala gadis itu, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. "Baiklah, cari Sister Linglingmu. Ada yang harus aku lakukan." Petik 2. Hah, kemana kamu pergi? Bawa aku ikut. Petik 2. Gadis itu menarik tangannya saat dia bertanya. "Kamu tidak bisa pergi karena kamu belum mencapai usia legal." Wang Xian tersenyum dan berkata padanya. "Cih, orang-orang sepertimu." Mu Xiaowan memandangnya dengan jijik. Wang Xian tidak bisa berkata-kata. Setelah memberikan papan selancar padanya, dia mengucapkan selamat tinggal. Gadis itu cemberut dan berjalan menuju Tang Lingling, terlihat jelas tidak puas. Wang Xian kembali ke hotel dan berganti pakaian baru. Setelah itu, dia bergerak dan menuju ke arah Pulau Roh Api dengan cepat. Ketika dia tiba di pantai dia pada hari sebelumnya, dia menyadari bahwa masih banyak seniman bela diri yang berdiskusi. Meskipun demikian, sebagian besar orang telah pergi dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dengan semua orang dari Nether Flame binasa, semua denominasi lainnya waspada. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mundur sejenak. Jika mereka kembali, dewa mereka pasti akan terlibat. Denominasi ini diciptakan oleh dewa sekte mereka, atau mereka masih memiliki dewa yang ada. Mengenai denominasi mana yang masih memiliki dewa yang hidup, tidak ada yang benar-benar tahu. Beberapa mungkin telah meninggal atau beberapa mungkin sudah tua. Di zaman modern, ada beberapa kejadian di mana dewa muncul ke mata publik. Satu-satunya dewa yang dikenal di sekitar juga merupakan keberadaan nomor 1 di bagan dokter keajaiban internasional. Tangan dewa, orang yang diisukan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ketika Wang Xian tiba di Pulau Roh Api, dia menyadari bahwa daerah itu telah dikepung oleh tentara Dubai. Dia melompat dan menuju aula utama secara langsung. Sepanjang jalan, ada banyak orang berjubah putih. Wang Xian dapat menghindarinya dengan mudah. Di antara orang-orang ini, masih ada beberapa ahli. Ketika Wang Xian memasuki aula utama, dia segera melihat seorang gadis berpakaian merah di atas singgasana di aula utama. Meskipun gadis itu sedang duduk, orang masih bisa mengatakan bahwa dia tinggi dan ramping. Di gaun merahnya, api samar-samar berkedip. Gaun yang seluruhnya berwarna merah sepenuhnya menunjukkan sosoknya yang sempurna. Itu terlihat seperti gaun malam tapi terlihat lebih indah dari satu. Di kepalanya, dia memakai mahkota yang menyala. Dia seperti dewi dan ratu. Sungguh transformasi yang sangat besar. Itu seperti bebek jelek yang berubah menjadi angsa yang cantik. Petik 2. Wang Xian memandang gadis di atas tahta dengan kaget. Dia benar-benar berbeda dari gadis yang dia temui kemarin. Malam sebelumnya, dia benar-benar tertutup dan bahkan mengenakan kerudung. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, tidak ada yang benar-benar tahu. Dan hari ini, pesonanya terlihat sepenuhnya. Seseorang harus mengakui bahwa beberapa gadis akan terlihat sangat menakjubkan dengan sedikit riasan. Adapun gadis ini, dia seperti dewi hanya dengan sedikit uang receh. Dia melihat ke seberang aula utama dan menemukan berbagai senjata spiritual inbound dan harta karun ditempatkan di tengah. Wang Xian tidak bisa membantu tetapi merasa puas. Dia melihat ke arah palu merah menyala di tengah. Di sampingnya, ada meja tempa. Sebuah meja tempa agak mirip dengan stasiun pandai besi. Hanya melalui palu terus-menerus sebuah peralatan akan dimurnikan. Memurnikan pil eliksir dan pandai besi sama sekali berbeda. Meja tempawan, level 13. One Forging Hammer, level 13.
Ses. Ketika informasi tentang One Forging Table dan One Forging Hammer muncul di kepala Wang Xian tersentak. Level 13. Itu adalah item spiritual bawaan level 13. Dewa Api Hephaestus benar-benar luar biasa dan sangat kaya. Mungkin hanya ada beberapa dewa yang seperti dia. Petik 2. Wang Xian menghela nafas secara emosional. Apakah Anda melihat buku yang saya kirim pagi ini? Ajaya mengangkat kepalanya, menyingkirkan buku rahasia Dewa Api, melihat ke arah Wang Xian dan memperlihatkan senyuman tipis. Apa? Wang Xian tercengang. Anda adalah pria dengan rasa tanggung jawab. Petik 2. Ajaya turun dari singgasananya secara bertahap dengan aura yang kuat di sekelilingnya. Itu bukan hanya aura seorang ahli tetapi juga watak keluarga kerajaan. Maksud kamu apa? Wang Xian mengangkat alis dan melanjutkan, buku acak yang saya dapatkan di pagi hari itu dari Anda. Dan untaian kata yang panjang adalah namamu. Petik 2. Panggil saja aku Ajaya. Ajaya menatapnya dan melanjutkan, negara kami sangat tradisional. Terutama bagi keluarga saya. Apalagi hidupku sekarang ada di tanganmu. Karena itu, Wang Xian menatapnya dengan rasa ingin tahu saat dia mendekatinya. Di tumitnya, dia sedikit lebih tinggi darinya dan ini membuatnya merasa sedikit malu. Bibirnya merah padam. Namun, warnanya tidak merah karena lipstik tetapi hanya karena ini adalah warna alami mereka. Bahkan pupil di matanya tampak sedikit merah. Dewi Api. Jadilah suamiku dan dengan begitu kamu bisa bertanggung jawab atas hidupku. Bab 485, Pernikahan Paksa. Jadilah suamiku dan dengan begitu kamu bisa bertanggung jawab atas hidupku. Suara Ajaya bergema di aula utama. Dia terdengar tenang saat dia menatap langsung ke mata Wang Xian. Wang Xian tercengang dengan kata-katanya. Ia merasa sulit dipercaya saat memandang Ajaya. Yang membuatnya lebih memalukan adalah dia harus menatapnya, yang agak memalukan. Maaf, saya punya pacar. Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, namun, dia mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seorang bayi asing. Hukum di Dubai mengizinkan Anda memiliki 4 istri. Tidak masalah jika Anda punya pacar atau sudah menikah. Kata Ajaya kepada Wang Xian dengan sedikit perhatian. Wang Xian tidak bisa berkata-kata setelah mendengar itu. Jelas terindikasi bahwa pria di Dubai bisa menikahi 4 istri dalam buku yang dibacanya pagi ini. Selain itu, ada catatan panjang tentang bagaimana memperlakukan istri mereka. Artinya, bersikap adil kepada setiap istri. Misalnya, jika seseorang membeli tas untuk 1 istri, maka 3 istri lainnya harus memiliki tas juga. Ini adalah persyaratan hukum. Wang Xian melengkungkan bibirnya saat dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengingat situasinya sekarang, hidupmu ada di tanganku. Ini tidak sesederhana memiliki istri. Ada jenis hubungan lain yang lumayan, pembantu. Wang Xian terkekeh dan melambaikan tangan meremehkan. Tapi aku tidak tertarik pada pembantu. Saya juga tidak tertarik pada seorang istri. Saya puas dengan semua harta karun ini. Oh, dan buku rahasia Dewa Api. Petik 2. Sebenarnya, dia ingin menelepon Guan Suking dan Lan Qingyue dan memeriksa apakah dia bisa membawa seorang istri kembali. Tapi itu hanya pemikiran yang lewat. Dia tahu akibat kebakaran di halaman belakang bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak memiliki sedikit pun keserakahan dalam dirinya. Tidak mungkin. Jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Saya tidak ingin menyerahkan nasib saya kepada orang asing. Saya tidak ingin mati tanpa sepengetahuan. Ucap Ajaya dingin sambil terus menatap matanya. Pertama, akulah yang menyelamatkan hidupmu, dermawanmu. Wang Xian mengerutkan kening padanya. Dan ini adalah rasa terima kasihku. Ajaya menatapnya dengan mata penuh gairah. Aku tidak butuh rasa syukur seperti itu. Kamu tidak akan rugi bahkan jika aku menikahimu. Ini, pacar saya tidak akan setuju. Keduanya saling menatap. Wang Xian mengangkat bahunya ke arahnya. Dia berbalik, menuju harta karun, mengambil palu tempawan, dan memeriksanya. Lalu kamu bisa memberitahu pacar kamu untuk setuju jika mereka ingin kamu hidup. Ajaya tiba-tiba berkomentar dari belakang. Wang Xian sedikit tercengang saat dia melirik ke arah 9 aula di mana dan Realm Fire Demons melangkah ke arahnya. Blacky Buding Realm yang telah tinggal di aula utama menatapnya dengan matanya yang hitam pekat.
Dia mengangkat alisnya sambil menatap Ajaya. Kamu sedang bermain api. Jika kamu berani membunuhku, kamu juga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Petik 2. Ajaya tersenyum saat melihat Fire Demons di sekitarnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan dipaksa menikah suatu hari nanti. Namun pernikahan bukan berarti bisa menyelesaikan segalanya. Petik 2. Wang Xian sedikit menyentuh wajahnya saat dia berkomentar dengan cara yang mencela diri sendiri. Saya percaya pada pesona saya. Ajaya tersenyum percaya diri. Kamu bagus, tapi kamu tidak bisa memaksakannya padaku. Aku mungkin akan menganggapmu sebagai budakku. Petik 2. Wang Xian tidak mau melanjutkan pembicaraan dengan Ajaya. Ini adalah hal paling tidak masuk akal yang dia temui hari ini. Seorang gadis asing memaksaku menikahinya. Dan dia agak cantik. Namun, dia bahkan tidak bisa marah pada hal semacam ini. Aku akan meninggalkan hartaku bersamamu untuk saat ini. Ambilkan aku sebuah kapal, dan aku akan pergi dalam 2 hari. Kata Wang Xian kepada Ajaya. Jika Anda tidak menyetujuinya, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan Dubai. Ajaya menjawab dengan percaya diri. Kamu, Wang Xian mengarahkan jarinya ke arahnya saat dia berjalan ke sisinya. Ajaya memandangnya dengan jelas dengan sedikit bibir melengkung. Dengan sedikit geli di matanya, Wang Xian berpikir. Seketika, perubahan luar biasa terjadi pada Ajaya. Cahaya merah samar Ajaya tiba-tiba berubah menjadi warna biru. Dengan mata biru dan kulit bersinar dalam cahaya biru, gadis berapi-api yang marah itu berubah menjadi wanita lembut dan lembut seperti air. Wang Xian ingin mencubitnya, tapi dia berhasil mengelak. Haha. Biarkan aku merasakan bagaimana rasanya berada di kelas 9 api dan es. Wang Xian terkekeh saat Ajaya tiba-tiba berubah dari merah membara menjadi seperti air biru. Transformasi itu hanya menggelitiknya. Keyakinan berkurang dari wajah Ajaya saat dia menatap Wang Xian dengan marah. Mengingat kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa melawan kecuali menatap tajam ke arah Wang Xian. Haha, sayang, jangan bersikap sombong. Lebih baik kau bersikap di depanku, jika tidak, Ambilkan aku perahu, dan aku akan pergi dalam 2 hari. Jadilah baik. Petik 2. Wang Xian melempar dan menuju keluar. Ajaya memulihkan dirinya sendiri dengan api yang membumbung dari tubuhnya. Dia menatap tempat Wang Xian menghilang dengan ekspresi campuran. Mungkin aku harus memenjarakanmu atau mengikatmu di sisiku, jika tidak. Sial, aku sebenarnya dipaksa menikah untuk pertama kalinya dalam hidupku. Selain itu, dia mengancam saya dengan hidupnya. Untungnya, dia bukan wanita jelek. Petik 2. Wang Xian berjalan keluar dari istana Dewa Api, menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Ajaya atau iblis api itu. Tapi hartaku masih ada di dalam istana Dewa Api. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia datang ke sebuah restoran untuk menikmati makanan lezatnya dan semilir angin laut. Saat dia menikmati waktu cerahnya yang riang di sore hari, seorang bayi benar-benar mengobrol dengannya. Wang Xian tidak bisa tidak mengagumi pesonanya sendiri. Kalau bukan karena daya tariknya, Ajaya itu tidak akan memaksanya untuk menikahinya. Ling Ling, Xiao Wan, akan ada konvensi bisnis di ballroom hotel termewah di Dubai. Bukankah temanmu tinggal di sana? Kita bisa mengundangnya. Petik 2. Kembali ke kedai teh di tepi pantai, pacar Tang Lingling menyarankan hal ini padanya dan Mu Xiaowan sambil tersenyum. Iya, karena paman juga menginap di hotel ini, kita bisa mengundangnya ke konvensi bisnis yang membosankan itu. Ibuku bahkan ingin mengundangnya dan menunjukkan penghargaan padanya. Bagus, kita bisa makan setelah konvensi bisnis. Kata Xiao Wan dengan bersemangat begitu pemuda itu menyelesaikan kalimatnya. Kedengarannya bagus. Tang Lingling juga mengangguk setuju. Kenapa tidak? Akan ada beberapa tokoh kelas berat dalam konvensi bisnis ini, termasuk beberapa yang berasal dari Dubai. Kata pemuda itu sambil tersenyum. Siapa peduli? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku hanya memeriksanya di sana. Petik 2. Mu Xiaowan menolaknya dan berbicara tanpa kekhawatiran sedikitpun. Pemuda itu terkekeh dan bertukar tatapan dengan 3 pria lainnya di sampingnya. Sedikit kedinginan muncul di matanya. Hari ini, mereka dihina dan dicemooh. Dia akan segera menyadari konsekuensi dari melakukannya. Bab 486, Konvensi Bisnis.
Mengapa Anda berpikir untuk menyeret saya ke konvensi bisnis? Wang Xian merasa tidak bisa berkata-kata ketika dia menerima panggilan telepon dari bocah kecil itu di sore hari. Aku melakukan ini untukmu. Saya khawatir Anda akan bosan di malam hari ketika Anda sendirian. Baiklah, baiklah. Anda bisa berhenti di sini. Katakan saja nomor kamar Anda dan saya akan pergi mencari Anda ketika waktunya tepat. Ibu saya masih berpikir untuk mengundang Anda makan malam untuk berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan saya dan Sister Lingling. Setelah konvensi bisnis berakhir, kita semua bisa makan malam bersama. Petik 2. Bocah kecil itu terus mengoceh. Wang Xian memikirkannya beberapa saat sebelum menyetujuinya. Karena dia sedang berkeliling, tidak masalah kemana dia melakukan tur. Ayo pergi, ayo pergi. Sedikit sebelum jam 6 sore, bel pintu berbunyi. Ketika Wang Xian membuka pintu kamarnya, dia melihat bocah nakal dengan gaun yang indah. Ayo pergi. Itu di lantai 17 hotel. Saya membawa Anda untuk melihat wanita cantik. Petik 2. Bocah kecil itu menarik tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Tunggu sebentar. Biarkan saya berganti ke pakaian yang berbeda. Petik 2. Wang Xian memakai sepatunya, memakai jaketnya dan bertanya, konvensi bisnis macam apa ini? Apa yang kita lakukan di sana saya harap ini tidak akan membosankan. Petik 2. Seharusnya baik-baik saja. Semua makanan dan minuman gratis. Apalagi hotel ini memiliki fasilitas yang bagus. Ayo, berhenti bertanya. Bocah kecil itu mendesaknya dan berkata, akan ada banyak orang yang datang hari ini. Hanya wanita cantik yang akan Anda lihat hari ini yang akan sepadan dengan perjalanannya. Petik 2. Izinkan saya mengatakan ini sebelumnya. Jika tidak menarik, saya akan kembali dan tidur. Petik 2. Wang Xian terkekeh sebelum mengikutinya ke ruang perjamuan utama konvensi bisnis. Cih, bocah kecil itu cemberut karena tidak puas pada Wang Xian. Ini adalah konvensi bisnis berskala besar dan semua orang yang ada di sini adalah pengusaha dari seluruh dunia dan telah berinvestasi di Dubai. Ini bukanlah acara yang sangat formal dan bisa dilihat sebagai platform untuk interaksi. Ada juga banyak keluarga kaya dan anggota ras bangsawan dari Dubai yang hadir. Petik 2. Mu Xiaowan dilahirkan dalam keluarga dengan kondisi yang bagus. Meskipun dia mungkin tampak lucu, dia masih tahu banyak hal setelah tenggelam dalam lingkungan tersebut. Saat mengenakan gaun putih, dia terlihat lebih sopan dan bisa dibilang sebagai gadis cantik. Mu Xiaowan memasuki tempat itu dengan kartu undangannya. Ketika mereka masuk, mereka memperhatikan bahwa ada banyak orang yang telah tiba sebelum mereka. Ini sedikit berbeda dari perjamuan di rumah. Di tempat ini, sebagian besar pria memiliki teman wanita dengan mereka. Begitu pula dengan konvensi bisnis ini. Semua pria parubaya dan tua di sini memiliki teman wanita muda di samping mereka. Ada orang-orang dari Amerika dan juga dari Asia. Bagaimana itu? Bukankah banyak wanita cantik di sini? Mu Xiaowan berkata dengan lembut kepada Wang Xian. Aku di sini bukan untuk melihat gadis-gadis. Wang Xian melihat sekeliling. Itu adalah perjamuan yang membosankan tapi ada banyak makanan. Ada juga berbagai jenis minuman yang tersedia. Ayo pergi. Biarkan saya membawa Anda untuk melihat ibu saya. Ibuku masih berbicara tentang berterima kasih padamu secara pribadi tadi malam. Petik 2. Mu Xiaowan menarik Wang Xian saat mereka berjalan lebih dalam ke aula. Di tempat itu, 7 hingga 8 pria parubaya dan tua duduk-duduk dan bercakap-cakap dengan gembira. Bu, ini paman yang menyelamatkan kita sebelumnya. Mu Xiaowan berjalan menuju seorang wanita yang agak ramping namun tampak cakap saat dia berteriak. Wanita itu berambut pendek. Hah, Ibu Mu Xiaowan terkejut dan segera berdiri. Setelah itu, dia menjelaskan kepada yang lainnya. Xiaowan, ini paman yang kamu bicarakan. Dia paling banyak beberapa tahun lebih tua darimu. Petik 2. Ketika Ibu Mu Xiaowan melihat Wang Xian, dia menatap matanya dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Terima kasih nak, karena telah menyelamatkan putriku sebelumnya. Karena Anda berada di Dubai, minta saja Xiaowan untuk membawa Anda berkeliling. Jika Anda bebas, mampirlah dan saya akan membuatkan makanan rumahan untuk Anda. Petik 2. Ibu Mu Xiaowan adalah wanita yang cerdas. Dia berterima kasih kepada Wang Xian dengan sopan dengan senyum berseri. Setelah bertukar beberapa kata, Mu Xiaowan membawa Wang Xian ke sudut yang agak kosong.
Mari kita tunggu Sister Lingling dan yang lainnya di sini. Petik 2. Mu Xiaowan membawa beberapa buah bersamanya. Jika Anda ingin alkohol, Anda harus mendapatkannya sendiri. Ibuku belum mengizinkan aku minum alkohol. Petik 2. Bocah kecil itu tampak lebih seperti wanita yang sopan saat duduk di sini saat dia berbicara dengan Wang Xian. Baik, Wang Xian mengangguk. Segera setelah itu, semakin banyak orang memasuki hotel. Berdiri di dekat jendela kaca, mereka bisa melihat pemandangan laut pedesaan. Meski ada yang membahas beberapa kolaborasi, kelompok pengusaha ini tetap mengapresiasi pemandangan. Apalagi mereka yang ada di sini adalah yang terbaik. Mereka yang memiliki aset kurang dari 1 miliar atau bahkan 10 miliar aset mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Sister Lingling dan yang lainnya ada di sini. Mu Xiaowan melambaikan tangannya ke pintu masuk. Ada 4 laki-laki dan 2 perempuan. Selain Tang Lingling dan pacarnya, bintang yang cukup terkenal itu juga datang bersama seorang wanita. Lihat, itu pacar Yang Ze. Dia juga seorang bintang tetapi tidak terkenal di negara ini. Jangan kasar, Mu Xiaowan mengingatkan Wang Xian. Saya tidak mengenali mereka. Wang Xian melirik dan berbicara dengan jijik. Apakah kamu orang yang dengan sengaja menyebarkan rumor tentang bintang? Melihat bagaimana reaksi Wang Xian, Mu Xiaowan bercanda dengannya. Sangat membosankan di sini. Sebaiknya aku kembali dan tidur. Petik 2. Kamu, Mu Xiaowan menatapnya dengan tajam. Izinkan saya meminta Yang Ze untuk memperkenalkan Anda pada beberapa bintang kecil. Lupakan bintang kecil. Meskipun mereka adalah superstar, saya tidak tertarik. Wang Xian terkekeh. Menggoda bocah kecil ini dari waktu ke waktu juga cukup menarik. Xiaowan, kalian datang lebih awal. Sekelompok pria muda berjalan dan duduk di samping mereka. Mereka tersenyum saat mengamati Wang Xian dan Mu Xiaowan. Kalian yang terlambat. Mu Xiaowan meminta Tang Lingling untuk duduk di sampingnya. Mengalihkan perhatiannya ke Yang Ze, dia bertanya, Superstar Yang Ze, kenapa kamu tidak membawa beberapa bintang wanita cantik? Aku bisa memperkenalkan mereka pada paman ini. Petik 2. Hehe, saya tidak tahu banyak bintang wanita. Petik 2. Pemuda itu tersenyum pada Mu Xiaowan sebelum beralih ke Wang Xian. Dengan seringai dingin, dia berkata, selain itu, bintang-bintang ini bukanlah orang yang bisa dihubungi oleh siapapun. Jika Anda dapat menemukan saudara perempuan yang begitu cantik, paman kami tidak akan berbuat lebih buruk. Paman jauh lebih tampan dari kamu. Petik 2. Mu Xiaowan langsung dan tidak menahan kata-katanya seperti anak kecil. Hei, saudari, kamu tidak bisa hanya melihat penampilan seorang pria. Anda harus mempertimbangkan sopan santun, asuhan, dan hal-hal lainnya. Alasan mengapa Yang Ze memiliki begitu banyak penggemar juga karena kepribadiannya. Komentar gadis cantik yang bersama Yang Ze. Mu Xiaowan tersenyum, menepuk bahu Wang Xian dan berkata, aku akan mencarikanmu seorang bintang wanita kelas 1 untuk menjadi pacarmu di masa depan. Wang Xian terkekeh. Apa gunanya bintang? Seorang putri akan lebih baik. Petik 2. Baik-baik saja maka, aku akan memberimu seorang putri kecil. Mu Xiaowan terkekeh. Puff. Hei saudara, harus ada batasan untuk menyombongkan diri. Bolehkah saya bertanya bisnis apa yang dimiliki keluarga Anda? Petik 1. Pria muda berambut pendek menatap Wang Xian dengan jijik saat dia menanyainya. Kamu harus mencarikan putri cantik untukku. Saya orang yang pemilih. Petik 2. Wang Xian sama sekali tidak memperhatikan pemuda berambut pendek itu sambil terus bercanda dengan Mu Xiaowan. Hal ini membuat pemuda berambut pendek itu sangat murung saat dia tersenyum, malu. Bab 487, Pengaturan A. Beberapa teman dari Dubai ada di sini. Petik 2. Sekitar pukul 7, sekelompok orang tiba di ballroom dengan jubah putih dan hitam dengan janggut tersisir rapi. Ada pria muda dan paruh baya. Di belakang mereka berdiri sekelompok wanita, mengenakan jubah hitam tanpa menutupi wajah mereka kecuali Sayla. Warnanya berbeda. Ketika rombongan tiba, banyak orang dari ballroom berdesakan. Beberapa pria muda berbaju putih dan wanita berkulit hitam berjalan dengan wajah berseri-seri. Ayo, hadirin sekalian. Beberapa pemuda melambai dengan penuh semangat kepada mereka. Hei, sepertinya kita terlambat. Mereka datang, duduk di samping mereka, dan menjawab sambil tersenyum. Tidak, bukan kau. Kami datang lebih awal, tapi kami baru saja mengobrol membosankan.
Apakah kita akan bersenang-senang nanti? Petik 2. Pacar Tang Lingling sedang mengobrol hangat dengan mereka. Tentu saja, tak masalah. Aku bosan, nak. Petik 2. Wang Xian, yang bosan melihat mereka bertukar percakapan, memberitahu Mu Xiaowan. Mengapa saya tidak memperkenalkan Anda kepada beberapa gadis Dubai? Bagaimana menurut Anda? Mu Xiaowan tiba-tiba mencerahkan matanya dan berbisik kepadanya, kamu bisa menetap di sini dan menikahi 4 istri. 4. Pikiran itu mendebarkan, bukan? Petik 2. Saya sudah punya 2 pacar sekarang. Mengapa saya peduli dengan negara mana saya berada? Petik 2. Wang Xian terkekeh saat berbicara. Rasanya eksotis. Tidakkah menurutmu ini dunia yang berbeda dengan perempuan asing? Petik 2. Mu Xiaowan mengangkat alis ke arahnya. Xiaowan, kemarilah. Saya ingin Anda bertemu dengan beberapa orang. Petik 2. Pada saat ini, Ibu Mu Xiaowan tiba-tiba memanggilnya. Ya, Bu. Mu Xiaowan langsung putus asa saat dia melihat Wang Xian. Jangan pergi. Aku akan segera kembali. Petik 2. Ibuku terlalu merepotkan. Dia telah memperkenalkan teman-teman kepadaku di sini, dan ingin aku pergi ke sekolah di sini, gumamnya sambil berdiri dan berjalan. Lingling, ayo kita berdansa di tengah. Pada saat ini, pacar Tang Lingling melirik Mu Xiaowan dan pria muda di sampingnya. Kemudian, dia mencibir bibirnya dan membawa Tang Lingling pergi. Hehe. Petik 2. 3 pemuda yang tersisa saling menyeringai dengan sedikit kedinginan. Liang-liang, ambil telepon ini dan rekamlah. Petik 2. Apa? Rekam apa? Petik 2. Begitu mereka pergi, Yang Ze mengeluarkan ponselnya dengan bibir melengkung saat dia menginstruksikan rekan wanita di sampingnya. Bocah ini benar-benar merepotkan. Dia mempermalukan King Wen, Gao Yang, dan saya. Selain itu, King Wen sangat kesal saat melihatnya. Saya ingin Anda merekam apa yang terjadi nanti. Saya akan memastikan dia menjadi bahan tertawaan bahkan di luar negeri, dan saya ingin semua orang di China mengetahuinya. Petik 2. Yang Ze sedikit mengerutkan bibirnya. Melakukan cara seperti itu semudah ABC baginya. Dia melirik Gao Yang dan King Wen dengan tatapan menggoda. King Wen yang berambut pendek memberi isyarat, oke. Dia kemudian berbalik dan bergumam ke seorang gadis Dubaian di sampingnya dengan wajah berseri-seri. Tentu, gadis itu menunjukkan senyum cerah. Ada jejak seringai menggoda ketika dia melihat Wang Xian. Yang Ze, King Wen, dan Gao yang beristirahat di sofa dan menonton dengan tatapan jenaka. Hai, tampan. Apa kabar? Setelah Mu Xiaowan pergi, Wang Xian sedang bermain di ponselnya karena bosan ketika dia mendengar suara tiba-tiba. Dia menjulurkan leher ke atas dan terkejut melihat seorang gadis Dubai berjubah hitam. Hai, apa kabar? Tidak ada, aku melihatmu sendirian dengan ponselmu. Apakah kamu bosan? Tanya gadis itu dengan senyum lebar. Ya sedikit. Wang Xian menyimpan ponselnya untuk alasan kesopanan. Haruskah kita berdansa di tengah-tengah ballroom? Kata gadis itu sambil tersenyum. Tidak, saya tidak tahu bagaimana menari. Tidak masalah. Petik 2. Wang Xian tercengang. Menurut buku putih yang diberikan Ajaya kepadanya, para wanita Dubai tidak melakukan kontak intim dengan siapapun, khususnya orang asing. Ada apa dengan perbedaan di sini? Tidak sopan menolak seorang gadis. Gadis itu sedikit tertegun saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku sangat menyesal. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Gadis di depannya sama sekali tidak cantik. Selain itu, dia memperhatikan sekelompok orang memperhatikan mereka dengan tampilan yang lucu. Dia berdiri untuk mengganti kursinya. Gadis itu mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk meraih lengannya. Wang Xian mengangkat alisnya, melihat ke bawah dan menangkap lengannya. Dia mengintip dari balik bahunya ketiga pria muda dengan jijik di matanya. Dasar, biarkan aku pergi. Setelah melihat Wang Xian meraih pakaiannya, dia menariknya dengan paksa. Set, dia tampaknya lebih kuat dari orang kebanyakan karena lengan bajunya langsung robek. Bocah, apakah kamu mencari azabmu? Beraninya kau begitu sensitif di sini. Petik 2. Melihat situasi seperti itu, ketiga pemuda itu segera berdiri dan memberinya tatapan maut. Rupanya, pemuda berjubah putih lainnya tidak begitu terkejut saat mereka menatap Wang Xian dengan ejekan. Apakah kamu sudah merekamnya? Tanya Yang Ze kepada rekan wanita di sampingnya. Ya, tidak ada audio. Dari sudut ini,
disertai dengan beberapa potongan dan timah, ini menunjukkan dengan tepat bagaimana dia mencoba memanfaatkan gadis itu. Kata bintang wanita itu dengan senyum lebar. Bagus. Nanti saya akan meminta manajer saya untuk mencari outlet media untuk beberapa publisitas. Ini pasti akan mempermalukan dia sampai maksimal. Petik 2. Hehe, Yang Z, dia seharusnya menganggap dirinya tidak beruntung untuk memprovokasi kalian. Petik 2. Ya, bertindak dengan berani di wilayah kita sama saja dengan mencari kematian. Melecehkan dan tidak menghormati teman kita di sini. Berat, kamu kurang ajar, ya. Seru King Wen sambil mengarahkan jarinya dengan dingin ke Wang Xian. Beraninya kamu melakukan hal semacam ini di sini. Sepertinya hidungmu terangkat. Petik 2. Beberapa teman Dubai berdiri dan mencemooh Wang Xian. Tangkap dia dan lempar dia ke dalam sel selama beberapa hari. Orang seperti ini adalah aib bagi kami. Petik 2. Mereka menangis di Wang Xian. Gadis itu tampak gemetar dalam sepatunya dengan kepala menunduk, memegangi lengan baju yang robek. Penampilannya itu jelas tampak seperti Wang Xian telah menindas seorang gadis Dubai. Sebuah penyiapan. Wang Xian menatap dengan dingin ke kerumunan, yang telah menatapnya. Ketiga pemuda itu meringkuk. Benar-benar aib bagi kami. Kami tidak berharap Anda akan melakukan hal seperti itu. Orang seperti Anda harus diberi pelajaran dan biarkan semua orang tahu sifat asli Anda. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, beberapa orang di sekitarnya mendengar keributan dan muncul dengan rasa ingin tahu. Ballroom itu sangat besar, dan ada lebih dari 300 tamu di dalamnya. Banyak dari mereka bertanya-tanya karena mereka tertarik dengan keributan itu. Orang ini sangat sensitif terhadap teman saya, kata King Wen kepada kerumunan penonton dengan wajah dingin saat dia menunjuk ke Wang Xian. Bab 488, Putri dan Pangeran. Apa, Anda berani melanggar aturan dan membuat kekacauan di sini? Petik 2. Ketika kerumunan di sekitarnya mendengar pemuda berambut pendek itu, mereka tercengang dan melihat ke arah Wang Xian. Anda datang ke negara kami dan tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada wanita di sini. Seorang wanita Dubai yang agak gemuk berjalan dan menatap Wang Xian dengan dingin. Hei bocah, kamu sedikit terlalu berani. Selesaikan keamanan hotel. Panggil polisi dan kunci dia selama beberapa hari. Setelah itu, deportasi dia kembali ke negaranya dan larang dia masuk ke negara kita lagi. Petik 2. Dia pasti mendekati kematian untuk membuat gangguan dan menggertak para wanita di negara kita. Beberapa warga Dubai berteriak dengan marah dan menatap Wang Xian seolah-olah dia adalah musuh bersama mereka. Adapun sisanya, mereka hanya ikut dengan orang-orang yang marah ini. Dubai adalah negara yang sangat tradisional. Seorang asing yang peka dan tidak mengikuti aturan mereka pasti telah melanggar batas bawah mereka. Wang Xian mengerutkan kening saat melihat kerumunan menatap dan menegurnya. Dia menatap dengan dingin ke kelompok di depannya dan berkata, apakah kalian tahu bahwa Anda sedang bermain api? Bocah, kaulah yang bermain api. Beraninya Anda bersikap kasar di sini dan berusaha menganiaya orang lain. Anda pasti mendekati kematian, dan Anda mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Orang sepertimu seharusnya tidak bepergian ke luar negeri dan mempermalukan negaramu. Selain itu, orang sepertimu akan dipandang rendah oleh orang lain di negaramu. King Wen menyeringai dan berkomentar sinis saat dia menatap Wang Xian. Apa masalahnya? Semua orang di ruang perjamuan sedang melihat-lihat. Ketika Mu Xiaowan melihat mereka, dia segera berlari. Apa masalahnya, Paman? Apa yang terjadi? Teriak bocah kecil itu saat dia melewati kerumunan. Tidak ada, hanya beberapa anak nakal terkutuk yang mencoba menjebakku. Petik 2. Wang Xian mengungkapkan senyum dingin saat dia menjawab Mu Xiaowan. Membingkai Anda, siapa yang menjebakmu? Anda adalah orang yang sensitif dan bahkan ingin menarik saya keluar untuk berdansa. Saat aku menolakmu, kamu melakukan kekerasan dan bahkan merobek pakaianku. Petik 2. Gadis yang telah menundukkan kepalanya selama ini sekarang meneteskan air mata saat dia menatap dan berteriak pada Wang Xian. Petik 2 tanda seru. Beraninya kau menindas wanita di negara kita. Petik 2. Ketika gadis itu menyelesaikan kata-katanya, pemuda lain meraung ke arah Wang Xian dengan marah. Mungkinkah ini kesalahpahaman? Mu Xiaowan memandang gadis itu, menoleh ke kerumunan yang marah dan menanyakan ini. Dia jelas bingung. Sebuah kesalahpahaman. Xiaowan,
Anda tidak pernah bisa benar-benar mengetahui sifat asli seseorang. Anda baru mengenal pria ini selama 2 hari, tetapi kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pria ini sangat sensitif dengan wanita itu. Gao yang berkata pada Mu Xiaowan. Tepat sekali. Xiaowan, kamu harus menjauh dari orang-orang seperti dia. King Wen juga menyela. Alisnya sedikit terangkat saat dia berkomentar tanpa emosi. Tidak mungkin. Paman tidak akan melakukan hal seperti itu. Mu Xiaowan menggelengkan kepalanya dengan kuat, mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Di satu sisi, Ibu Mu Xiaowan mengerutkan kening. Pria parubaya dan tua yang duduk di sekitarnya juga bingung. Bagaimanapun, Wang Xian berasal dari negara yang sama dengan mereka dan dia telah mempermalukan mereka di sini. Dapatkan keamanan hotel di sini untuk menahannya. Setelah itu, hubungi polisi dan bawa dia pergi. Larang dia memasuki Dubai selamanya. Dia mempermalukan kita. Seorang pria parubaya berteriak kasar pada Wang Xian. Tepat sekali. Dapatkan keamanan dan larang dia memasuki Dubai kami. Seorang warga Dubai yang agak berpengaruh memelototi Wang Xian dan berkomentar. Saya merasa ada kebutuhan untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas. Temanku tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Mu Xiaowan melihat sekeliling dan berteriak keras. Matanya agak merah. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wang Xian, dia berkata, Paman, tolong jelaskan kepada mereka. Saya tidak percaya Anda akan melakukan hal-hal seperti itu. Petik 2. Tidak perlu dijelaskan. Wang Xian tersenyum pada Mu Xiaowan dan keinginan membunuh melintas di matanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah kerumunan. Akhirnya, pandangannya tertuju pada kelompok di depannya. Saya tidak peduli di mana kita berada. Jika kalian menjebakku, kalian semua pantas mati. Petik 2. Pantas mati. Betapa kurang ajarnya. Bagaimana bisa kamu masih begitu berani setelah tertangkap basah sedang beraksi? Aku benar-benar ingin tahu siapa yang memberimu nyali. Pacar Tang Lingling berdiri di sampingnya dan berkata dengan jijik kepada Wang Xian. Tang Lingling mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Keamanan, bawa orang sombong ini pergi dan keluarkan perintah deportasi. Larang dia untuk tidak pernah masuk. Seorang lelaki tua dari Dubai memandangi Wang Xian yang kurang ajar dan berteriak dengan keras. Ya, sebagai salah satu hotel paling elit, aparat keamanan pun datang setelah mendengar kejadian tersebut. Mereka menganggukkan kepala pada orang tua itu. Wang Xian menyeringai dan menarik lengannya dari bocah kecil itu. Niat membunuh membuncah dalam dirinya. Apa masalahnya? Pada saat ini, sebuah suara bergema dari pintu masuk. Semua orang terkejut dan berbalik dengan rasa ingin tahu. Semua orang tersentak kaget. Itu Pangeran Adalen dan Putri Ajaya. Kenapa mereka di sini? Mengapa Pangeran dan Putri ada di sini? Petik 2. Ketika orang banyak melihat mereka di pintu masuk, mereka tercengang. Saya mendengar Pangeran Adalen dianugerahkan sebagai putra mahkota secara tiba-tiba sementara Putri Ajaya ditunjuk untuk mengawasi. Saat ini, Pangeran Adalen sedang mengambil alih beberapa hal. Dia mungkin ada di sini hari ini untuk mengenal kita. Dia orang yang benar-benar kita butuhkan untuk menjaga hubungan baik di masa depan. Petik 2. Putri Ajaya memiliki hak khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kostumnya tidak dibatasi oleh aturan. Petik 2. Kita harus meninggalkan kesan yang baik pada Pangeran Adalen nanti. Kerumunan di sekitarnya berbisik sementara kerumunan dari Dubai melangkah maju dan menyapa pangeran mereka. Melihat beberapa sosok yang akrab mendekat, Wang Xian melepaskan aura di sekitarnya dan tersenyum. Apa yang terjadi? Adalen mengerutkan kening dan bertanya setelah melihat beberapa personel keamanan memegang senjata. Bocah asing itu kasar pada warga negara perempuan kita. Kami meminta keamanan untuk mengirimnya pergi sebelum mendeportasi dia, seorang lelaki tua menjawab sambil menurunkan tubuhnya. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Larang dia memasuki negara kita. Adalen menjawab dengan serius. Ya, Pangeran. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan pangeran dan putri kami hari ini. Orang tua itu pindah ke samping dan memberi isyarat kepada pangeran dan putri untuk pindah. Siapa orang yang menyebabkan masalah? Adalen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat kerumunan berkumpul. Kotoran, pangeran dan putri ada di sini. Sekarang orang ini telah menyebabkan keributan, pangeran tidak akan memiliki kesan yang baik tentang kita. Bocah ini benar-benar pantas mati.
Seorang lelaki tua di samping ibu Musiawan berkomentar lembut dengan ekspresi berat. Beberapa pria parubaya dan tua lainnya juga tidak terlalu senang. Gao Yang, King Wen dan pemuda lainnya juga mengerutkan kening. Insiden hari ini dibesar-besarkan sedikit di luar proporsinya. Meskipun demikian, itu tidak masalah. Semakin besar ukurannya, semakin buruk hasilnya bagi bocah itu. Misalnya, Pers Nasional mungkin melaporkan bahwa orang asing yang memalukan ini berusaha menganiaya seorang wanita warga negara Dubai dalam sebuah perjamuan yang dihadiri oleh Pangeran dan Putri Dubai. Dia pasti akan dideportasi dan tidak akan dimaafkan. Bab 489, Empat pria putus asa. Ketika mereka memikirkan berita utama, sekelompok pria muda itu mengungkapkan senyuman tipis. Bocah yang mempermalukan mereka akan ditakdirkan untuk mengacau mereka. Mereka menatap Wang Xian dengan penghinaan di mata mereka. Dengan senyuman yang sama, Wang Xian menyapu pandangannya ke arah para pemuda itu saat dia bertanya-tanya apakah mereka masih bisa tersenyum nanti. Ini dia. Ketika kerumunan Dubai mengawal Adalen dan Ajaya, seorang lelaki tua menunjuk ke arah Wang Xian dan siap untuk memperkenalkannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Pangeran Adalen dan Putri Ajaya mengintai ke arahnya. Saya selalu mendengar bahwa Pangeran Adalen sangat membenci ketidakadilan. Apakah dia akan menyerang? Saya rasa tidak. Pangeran tahu batasannya. Orang tua itu memiliki dua pikiran untuk dirinya sendiri saat dia mengikuti mereka dari dekat. Begitu penonton melihat Pangeran dan Putri, mereka langsung mengalah dan memandang Wang Xian. Orang ini sudah selesai. Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Mu Xiaowan mencengkeram lengan Wang Xian dengan tegang. Ini, Adalen datang ke Wang Xian, tidak yakin bagaimana cara memanggilnya. Tiba-tiba dia memikirkan hal-hal yang dikatakan kakaknya kepadanya. Dengan senyum lebar, dia berkata, "Kakak ipar, sungguh kebetulan." Wang Xian tertegun, dan wajahnya menegang. Dia tidak menyangka Adalen akan memanggilnya saudara ipar tepat ketika dia melihatnya. Sial, siapa saudara iparmu? Wang Xian tidak bisa membantu tetapi memaki Adalen saat dia menoleh ke Ajaya dengan cemberut. Sial, setelah mendengar percakapan kasar antara Pangeran Adalen dan Wang Xian, semua orang tercengang dengan tatapan yang membingungkan. Kata, sialan, dalam huruf besar tampaknya telah jatuh pada mereka karena mereka merasa tersesat dan tidak nyata. Apakah mereka berhalusinasi? Bagaimana situasinya sekarang? Menarik. Apakah Anda baru saja menganiaya seseorang? Petik 2. Ajaya memandang Wang Xian sebelum menoleh ke gadis di sampingnya dengan senyum tipis. Ditemani oleh mahkota di kepalanya, dia terlihat sangat mulia. Mengenakan mahkota yang melambangkan bangsawan di depan umum adalah indikator yang jelas dari status dominasi Putri Ajaya dalam keluarga kerajaan. Berhentilah bersikap sarkastik. Wang Xian merasa tidak nyaman, melihat tatapan mengejeknya. Kamu tahu aku ada di sini. Semua yang kamu lakukan ada di bawah pengawasanku, Ajaya terkekeh sambil berkata terus terang. Jadi, kamu bisa melupakan kabur. Wang Xian menatapnya dengan cemberut karena dia tidak ingin menjawabnya. Dia berbalik dan menatap wanita Dubai itu. Dengan dingin, dia berkata, apakah kamu melihat? Ini adalah Putri Dubai. Dia memohon saya untuk menikahinya, dan saya bahkan tidak menyetujuinya. Lihat dirimu. Dengan penampilan Anda, apakah menurut Anda saya akan menganiaya Anda? Kamu pikir kamu siapa? Wang Xian membius gadis itu dan semua orang di sekitarnya dengan kata-katanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Secara khusus, percakapan Wang Xian dengan Putri Ajaya, dan hal terakhir yang dia katakan, membuat semua orang pusing. Putri mereka telah memintanya untuk menikahinya, namun dia menolak. Semuanya menganggapnya luar biasa. Mereka segera menoleh ke Putri Ajaya hanya untuk menyadari bahwa dia sedang memelototi Wang Xian. Cara dia terlihat, seperti wanita kecil. Fu asteriska. Pada saat ini, mereka mengingat kalimat pertama yang dikatakan Pangeran Adalen kepada pemuda itu. Saudara ipar, seorang pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang daun di pot tanaman dekorasi. Guncangan itu tidak bisa direda bahkan dengan berpegangan pada pot tanaman. Gadis Dubai itu tidak tahu harus berbuat apa saat dia melihat Wang Xian. Dia mendongak dan melihat Putri Ajaya balas menatapnya. Gao Yang, King Wen, Yang Ze, dan pacar Tang Lingling membuka mulut besar mereka karena terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mengapa? Tetap diam. Bicaralah sekarang.
Dengan penampilan Anda, menurut Anda siapa Anda sehingga saya menganiaya Anda? Petik 2. Melihat gadis itu menjaga ibunya, Wang Xian memelototinya dengan dingin. Aku. Gadis itu ketakutan dengan apa yang terjadi padanya. Dia panik, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tahu segalanya tanpa kamu memberitahuku. Wang Xian mengeluarkan tawa dingin saat dia menyapu pandangannya ke arah Gao Yang, Qing Wen, dan para pemuda lainnya. Kalian semua menjebakku di sini. Sayang sekali. Aku ingin membantai kalian sekarang juga. Petik 2. Itu, Pangeran Adalen, seseorang mencoba menjebakku, dan mereka adalah warga negaramu. Bagaimana Anda menyelesaikan ini? Petik 2. Merasa bahwa Wang Xian sedang menatapnya, Adalen tersenyum pahit. Dia tahu kemampuan Wang Xian, dan nyawa saudara perempuannya berada dalam kendali tangannya. Mereka mungkin menjadi sebuah keluarga di masa depan. Dengan ekspresi gelap, Adalen menatap gadis itu. Bicara sekarang. Jika saya menemukan kebenaran sendiri, Anda akan membayar harga yang lebih mahal. Petik 2. Pangeran, bukan aku. Itu dia. Dia membuatku melakukannya. Petik 2. Dia menunjuk seorang pria muda Dubai. Tidak, Pangeran. Maafkan saya. Merekalah yang meminta saya untuk menemukan seseorang untuk menjebak pemuda itu untuk mempermalukannya. Aku salah, Pangeran. Saya mengaku. Petik 2. Ketika gadis itu menunjuk padanya, pemuda itu dengan cepat menjawab dengan gentar. Seorang teman telah meminta bantuannya, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dia hadapi adalah yang dinikahi putri, saudara ipar pangeran. Dia telah mendaratkan dirinya dalam masalah besar. Dia mengaku saat dia gemetar, menunjuk ke Gao Yang dan Qing Wen. Pengakuan pria muda Dubai menghapus cahaya di wajah Qing Wen, Gao Yang, dan yang lainnya secara instan. Beberapa pria parubaya dan orang tua di samping ibu Mu Xiaowan tercengang. Pria parubaya, yang menuduh Wang Xian sebagai aib, menjadi pucat. Qing Wen adalah putranya. Ayah Gao yang termasuk di antara 4 orang itu juga. Hancurkan keluarga dan perusahaan mereka di Dubai. Wang Xian berkata langsung ketika dia melihat keempat pemuda itu, dan akhirnya berhenti di Adalen. Mendengar kata-katanya yang lugas, Adalen menggerakkan mulutnya tetapi masih mengangguk. Tentu, jangan khawatir, kakak ipar. Saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka akan dilarang dari Dubai di masa mendatang. Petik 2. Kata-kata Wang Xian dan Pangeran Adalen telah membuat Qing Wen, Gao Yang, dan Yang Ze merinding. Ayah mereka berkeringat dingin di dahi mereka. Pangeran Adalen, kami. Ayah Qing Wen hendak memohon belas kasihan ketika dia melihat Pangeran Adalen dengan cemas. Keluarga mereka sudah pindah dan menetap di kekaisaran ini. Diam, putramu menjebak seseorang. Sebagai orang tua, dosamu tidak bisa diampuni. Petik 2. Sebelum Pangeran Adalen bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua di sampingnya segera menangis padanya. Dia tahu betul status Putri Ajaya saat ini. Beraninya seseorang menjebak calon suami Putri Ajaya. Bahkan jika Anda adalah keluarga bangsawan, Anda harus menganggap diri Anda tidak beruntung, apalagi beberapa orang luar. Pria parubaya itu memucat, dengan keringat dingin mengalir. Wang Xian, bisakah kamu memberi pacarku kesempatan lagi? Merasa pacarnya gemetar, Tang Lingling memohon dengan mata merah. Wang Xian mengangkat dagunya untuk melihatnya. Tidak hanya mereka tidak akan bisa tinggal di sini, tapi mereka juga tidak akan bisa bertahan di negara mereka. Dia tidak akan kabur. Petik 2. Bab 490, hasil akhir. Tidak hanya mereka tidak akan bisa tinggal di sini, tapi mereka juga tidak akan bertahan di negara mereka. Dia tidak akan kabur. Petik 2. Suara dingin bergema di ruang perjamuan. Ketika Tang Lingling mendengar Wang Xian, dia tercengang dan wajahnya langsung memucat. Mu Xiaowan menatap kosong saat dia menyaksikan perkembangan itu. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Wang Xian sebelum beralih ke Yang Ze, Gao Yang dan Qing Wen, yang terperangah dan ngeri. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Putri Ajaya dan Pangeran Adalen. Tiba-tiba, dia menemukan kekaguman yang baru ditemukan pada Wang Xian. Pak, anak-anak kita cuek. Izinkan kami untuk meminta maaf atas nama mereka. Kami berasal dari negara yang sama dan kami berharap Anda dapat melepaskan kami kali ini. Ayah Gao yang melangkah maju dan memohon kepada Wang Xian dengan putus asa. Hehe,
Tatapan dingin Wang Xian meliriknya dan jatuh pada gadis Yang Ze. Dia berjalan langsung ke arahnya dan bertanya, berikan teleponnya padaku. Ah, ini dia. Gadis itu ketakutan dan tangannya gemetar saat dia menyerahkan telepon kepadanya. Tidak buruk. Anda bahkan telah merekam semuanya. Mungkinkah Anda berpikir untuk mengedit dan mengunggahnya ke web? Wang Xian melihat video di telepon, menatap Yang Ze dan berkomentar sinis. Tidak, tidak sama sekali. Yang Ze segera menggelengkan kepalanya. Keringat dingin mengucur di dahinya. Hehe, Wang Xian terkekeh sinis ketika dia melihat ke arah pria muda dan pria paruh baya dan tua di samping mereka. Skram. Silakan pergi. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua dari Dubai itu memerintahkannya dengan dingin. Berdasarkan tindakan kalian, kami akan mengejar masalah ini di masa depan. Selain itu, kalian semua dilarang masuk ke Dubai. Petik 2. Kelompok itu sangat pucat dan agak janggal saat ini. Saat ini, beberapa personel keamanan melangkah maju dan menatap mereka dengan dingin. Keempat pemuda, bersama dengan pendamping dan ayah wanita mereka, dibawa keluar dari aula perjamuan. Setelah melihat video di telepon, Wang Xian menelepon Mo Yuan. Setelah memberitahu namanya, dia meninggalkan sisanya untuk ditangani Mo Yuan. Keempat pemuda itu berani mencoba menjebaknya. Tujuan mereka membuat video ini jelas untuk semakin mendiskreditkannya. Jika dia tidak memiliki dukungan kuat yang dia miliki, dia tidak akan tahu bagaimana dia akan berubah. Karena dia memiliki kekuatan seperti itu sekarang, hasil untuk mereka tidak akan seperti yang mereka harapkan. Itu, bisakah kita duduk dan mengobrol? Adapun sisanya, silakan lanjutkan. Sebentar lagi aku akan mencari kalian masing-masing. Petik 2. Adalen memandang Wang Xian saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbicara kepada kerumunan di belakangnya. Baik, kami akan menunggu dengan sabar, Pangeran. Petik 2. Ketika para pengusaha pergi, mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut dan terkesan oleh Wang Xian. Dari sikap pangeran mereka dapat mengatakan bahwa pangeran mereka pendiam dan bahkan sedikit takut terhadap pemuda ini. Ini membuat mereka tercengang. Wang Xian mengangkat bahunya dan pergi untuk duduk. Ajaya duduk di sampingnya sementara Adalen duduk tepat di seberangnya. Salam, Putri dan Pangeran. Mu Xiaowan menatap Pangeran dan Putri dengan rasa ingin tahu dan menyapa mereka dengan ketakutan. Halo, Adalen dan Ajaya memandang Mu Xiaowan, tersenyum dan menganggukkan kepala. Ini adalah teman saya di Dubai. Keluarganya punya bisnis di tempat ini. Jika Anda bisa, tolong bantu dia di masa depan. Wang Xian membelai kepala bocah kecil itu dan berkata kepada mereka. Tentu, karena dia teman ipar, dia juga teman kita. Gadis, jika ada sesuatu yang kau butuhkan di masa depan, kau selalu bisa mencariku, jawab Adalen sambil tersenyum. Anda yakin tidak dilindungi undang-undang? Sepertinya Anda telah menerima identitas Anda. Petik 2. Ajaya berbalik dan menatap Wang Xian saat dia menanyainya dengan tenang. Identitas apa? Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyuman saat dia melanjutkan, sudahkah kamu mempersiapkan kapal yang kuceritakan? Menikahlah denganku dan semuanya bisa dinegosiasikan. Jika tidak, Anda tidak akan bisa meninggalkan Dubai. Saya jelas mengetahui apapun yang Anda lakukan di Dubai dan setiap makanan yang Anda makan di sini. Petik 2. Ajaya memandang Wang Xian dan tersenyum. Kamu bisa melupakan ini. Jika saya ingin meninggalkan tempat ini, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Wang Xian meneguk secangkir anggur merah dengan percaya diri. Kita akan lihat tentang itu. Ajaya mengangkat secangkir anggur merah lagi. Jari-jarinya yang panjang dan ramping berada di sekitar cangkir saat dia tersenyum dan bersulang untuk Wang Xian. Mu Xiaowan tercengang saat matanya melebar saat menyaksikan apa yang terjadi. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia menarik lengan Wang Xian dan bertanya dengan lembut, Paman, apa yang terjadi? Dia akan meninggalkanku setelah memanfaatkanku. Ajaya jelas bisa mendengar Mu Xiaowan, dan menjawab dengan jelas. Hah, kamu, aku tidak menyangka kamu menjadi pria seperti ini. Kamu benar-benar binatang buas. Petik 2. Mu Xiaowan kaget mendengar jawaban Ajaya. Setelah itu, kemarahan menyelimuti dirinya saat dia memegang pakaian Wang Xian dengan marah dan menggeram. Hei, jangan percaya apa yang dia katakan. Jangan bilang kamu tidak percaya apa yang aku katakan.
Aku lebih suka mempercayai kata-kata dari Tuan Putri daripada kamu. Semua pria itu jahat dan memang Anda bukan pengecualian. Cih, aku merendahkanmu. Aku merendahkanmu. Petik 2. Mu Xiaowan mengarahkan jari tengahnya ke arahnya. Ajaya tidak bisa menahan tawa. Koma. Petik 2 tanda seru. Kamu benar-benar. Ini sudah berakhir. Keluarga Gao kita selesai. Aku akan membuatmu kacau. Petik 2. Di luar hotel, ayah dari 4 pemuda itu menunjuk dengan marah dan mulai memarahi putra mereka begitu mereka keluar dari hotel. Dia pria dari sang putri. Pria dari Putri Dubai. Kami telah menginvestasikan miliaran di Dubai. Sekarang semua ini hilang. Bersiaplah untuk pergi mengemis sedekah di masa depan. Keempat pria parubaya itu membentak putra mereka dengan marah. Keempat pemuda itu menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita kembali ke negara kita sekarang karena semua aset kita di Dubai hilang. Mereka semua pergi. Petik 2. Seorang pria parubaya mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya setelah dimarahi selama beberapa waktu. Yang Ze menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah ayahnya dengan kepala menunduk dan berkata, "Ayah, kami tidak menyangka dia memiliki identitas seperti ini. Jika kita tahu, ayah, izinkan aku membesarkan keluarga mulai dari sini dan seterusnya. Saya bisa mendapatkan uang." Petik 2. Bas bas bas. Saat ini, teleponnya berdering. Dia kaget dan langsung mengambilnya. Secara naluriah, dia ingin menutup telepon. Namun, ia langsung menerima panggilan tersebut setelah melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari direktur perusahaannya. "Halo, Direktur Wang. Apakah kamu sudah mati sekarang? Jika tidak, Anda harus F***you. Serahkan impian Anda menjadi seorang bintang. Anda mungkin juga menjadi hantu di neraka. Jika kau membiarkan aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu." Petik 2. Raungan marah datang dari ujung lain telepon. Setelah itu, pihak lain menutup telepon. Pada saat ini, telepon rekan wanitanya bergetar terus-menerus. Dia mengeluarkan telepon dan melihat tangkapan layar yang dikirim temannya. Heavenly King Media adalah perusahaan media terbesar di negara ini dan Yang Ze adalah superstar berikutnya yang mereka fokuskan pada perawatan. Namun, Heavenly King Media telah membuat pengumuman di akun Weibo publik mereka beberapa saat yang lalu. Yang Ze mengalami kecelakaan di luar negeri dan meninggal dunia. Mari kita berduka untuk mengenangnya. Ketika dia melihat pengumuman itu, dia terpana selama 10 detik penuh. Bab 491, atas nama Dewi Api, 1. Yang Ze menatap kosong ke telepon yang digantung sementara bintang wanita itu tercengang oleh pengumuman di Weibo. Saat ini, beberapa pria parubaya lainnya menerima berbagai panggilan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka jatuh ke dalam keputusasaan. "Orang macam apa yang kamu provokasi?" Suara-suara yang mengamuk datang satu per satu. Kembali ke China yang jauh, pria parubaya dan pria tua menutup telepon mereka. Dari sekian banyak orang, mengapa mereka harus memprovokasi Raja Naga dari Sekte Naga? Mereka jelas sedang menggali kuburan mereka sendiri. Petik 2. Beraninya beberapa makhluk tidak penting memprovokasi Sekte Suci yang kuat. Sekte Naga saat ini sudah menempati peringkat 5 besar di negara ini. Kekuatan yang mendominasi seperti itu tidak perlu berurusan dengan para tokoh terkemuka ini sendiri. Yang harus mereka lakukan adalah merilis beberapa berita, dan para tokoh terkemuka itu akan benar-benar tamat. Ini adalah betapa menakutkan pengaruh mereka dan prestise mengesankan yang mereka miliki untuk memusnahkan Sekte Suci Medis dan klan Kiao. Messing with Dragon Sect tidak diragukan lagi mencari malapetaka mereka sendiri. Sebagai seorang selebriti, perusahaan media langsung mengumumkan kematian Yang Ze yang tidak disengaja saat sesi berkabung diadakan. Angin sejuk memenuhi malam di Dubai sementara lampu menerangi sekitarnya, menghadirkan momen-momen santai. Setelah keluar dari konvensi bisnis, Mu Xiaowan menarik Wang Xian dan ibunya untuk makan di luar. "Mari kita pergi ke restoran makan malam yang dioperasikan oleh keluarga saya. Kamu bisa mendapatkan makanan sebanyak yang kamu mau." Petik 2. Mu Xiaowan menarik lengan Wang Xian saat dia berbicara. "Hebat, kalau begitu aku akan makan sepuas hatiku." Wang Xian terkekeh. Bisnis di restoran makan malam dulu bagus. Tapi bisnis menurun setelah Fire Spirit Volcano mereda, kata Ibu Mu Xiaowan dengan ekspresi gembira di wajahnya.
Dia menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahunya yang terusik. Di luar dugaannya, putrinya akan mengetahui jagoan sebesar itu. Dalam konvensi bisnis malam ini, pangeran mendatanginya dan melakukan percakapan yang ramah. Dia bahkan menyerahkan beberapa proyek untuk ditangani. Semua orang di sekitarnya terlihat iri untuk setiap proyek yang dia terima. Mereka semua tahu bahwa itu karena putrinya yang imut, yang telah membawa mereka lebih dekat dengan keluarga kerajaan. Jalan mereka di Dubai akan memiliki lebih sedikit rintangan di masa depan. Ibu Musiawawan sangat berterima kasih kepada pria ini. Melihat putrinya bertengkar dan mengobrol dengannya, dia ingin mempertemukan mereka berdua, jika bukan karena fakta bahwa dia mungkin akan menikahi putri dan putrinya di bawah umur. Gunung api roh api. Api gunung berapi akan naik lagi, kurasa. Akan menyenangkan untuk makan malam, dan menikmati pemandangan gunung berapi dari jauh. Petik 2. Wang Xian terkekeh saat berbicara. Ini benar-benar luar biasa. Banyak pasangan yang suka makan malam di sini dan berfoto. Petik 2. Oh, Paman. Nanti aku akan meminta ibuku mengambil beberapa foto untuk kita. Petik 2. Saat gadis itu berbicara, mereka naik mobil menuju Gunung Api Roh Api. Restoran itu terletak di pantai tempat ketiganya duduk dan mengobrol. Dengan gadis itu menghidupkan suasana, mereka bertiga menikmati waktu santai. Setelah makan malam, gadis itu menyeret ibunya ke pantai untuk memotret mereka. Postur ini, dan pose ini. Ayolah. 1 2 3. Gadis itu berteriak kegirangan di pantai. Padahal sudah jam 10 malam, banyak orang di sana. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri. Banyak seniman bela diri belum menyerah di makam Dewa Api. Sebaliknya, banyak seniman bela diri bergegas setelah mendengar berita itu. Namun dari 8 denominasi, 5 diantaranya sudah menyerah. 3 denominasi yang tersisa sedang menunggu peluang mereka. Wanita dewa, pintu masuk makam Dewa Api dijaga oleh iblis api, dan mereka adalah iblis api dan realem yang perkasa. Harus ada satu iblis api realem buding yang belum menyerang. Tapi rasanya mencekik hanya dengan melihatnya dari jauh. Petik 2. Ketika Wang Xian dan gadis itu mengambil foto, mereka mendengar sebuah suara. Kira-kira 50 orang berjalan ke arah mereka dari depan. Pakaian dari 50 orang ini bahkan lebih tidak biasa daripada yang asli. Di tengah adalah seorang wanita yang memegang tengkorak yang menyeramkan, terbakar api hitam, di tangannya. Rune hitam dilukis di seluruh wajah dan bagian tubuhnya, yang terungkap. Profilnya, bersama dengan pandangannya, tampak jahat di bawah cahaya redup. Kami mengalami kerugian yang cukup besar kali ini. Jika kami tidak mendapatkan imbalan apapun, itu sama sekali tidak dapat diterima untuk Netherflame. Kali ini, kami akan membalikkan seluruh makam Dewa Api untuk menggali harta karun di dalamnya. Kata wanita itu dengan suara serak. Ada panas membara keluar dari mulutnya setiap kali dia berbicara. Aku mendengar bahwa ahli buding realem dari denominasi Dewa Api dan denominasi Api Surgawi juga ada di sini. Orang tua lain di samping berseru tanpa ekspresi apapun. Tuan Nether Spirit, hanya tersisa 3 denominasi. Mereka tidak menyerah di makam Dewa Api dengan mudah. Bahkan ahli realem buding telah tiba hari ini. Sebuah suara terus menjawab. Adalah normal bagi denominasi lainnya untuk mundur. Kuburan Dewa Api terlalu berbahaya bagi mereka. Bahkan jika mereka mengambil senjata yang dibuat oleh Dewa Api atau beberapa harta, itu tidak berguna bagi mereka. Hanya denominasi garis keturunan api yang akan memperjuangkannya dengan segala cara. Petik 2. Pria tua lain yang berdiri di samping wanita itu tampak lebih menakutkan dibandingkan dengan wanita dan Nether Spirit. Seluruh tubuhnya hitam. Tapi itu bukan nada orang kulit hitam, melainkan karbon hitam. Seolah-olah seluruh tubuh lelaki tua itu telah hangus oleh api, membuat seseorang merinding. Paman, sekelompok orang itu aneh. Setelah melihat sekelompok orang berjalan ke arahnya, Musiawawan ketakutan dan bersembunyi di belakang Wang Xian. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia melihat kerumunan. Wanita dan 2 pria tua lainnya di garis depan bukanlah orang biasa, karena mereka menimbulkan sedikit bahaya baginya. Ibu Musiawawan berjalan segera saat dia memegang Xiaowan di pelukannya sambil menarik Wang Xian ke satu sisi. Dengan heran, dia melihat sekelompok orang aneh. Apakah mereka sedang syuting film? Tanya Musiawawan dengan berbisik. Tidak banyak bahan bakar yang tersisa di Nether School, dan kita masih akan bertempur nanti. Wanita itu,
Memegang tengkorak menyeramkan di kedua tangannya, bergumam pelan. Saat dia membawa tengkorak itu tiba-tiba berputar dengan sendirinya saat diarahkan ke tempat di sebelah kanan. Di sana duduk satu kuartet pria muda yang memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi di antara mereka dengan berbisik. Ketika mereka melihat tengkorak membidik mereka, mereka ngeri saat mencoba melarikan diri. Dua bola api hitam tiba-tiba melesat keluar dari rongga tengkorak dan mengenai keempat pemuda itu. Tanpa teriakan atau jeritan, kuartet itu menghilang begitu saja. Nether flame hitam membawa cairan berwarna merah kembali ke tengkorak sementara tengkorak hitam memancarkan getaran jahat. Selanjutnya, tengkorak itu berbalik, mengarah ke Wang Xian dan yang lainnya. Setelah menyaksikan apa yang terjadi sekarang, Mu Xiaowan dan ibunya mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Ada juga perubahan ekspresi Wang Xian. Dia mengayunkan lengannya untuk melindungi mereka saat mereka terbang menjauh. Nether flame hitam mengejar. Dengan ayunan lengan, Wang Xian memblokirnya dengan api yang sangat besar. Melihat bahwa Nether flame hitam sedang dimentahkan, pandangan aneh berkedip di mata wanita itu. Bab 492, atas nama Dewi Api, 2. Wang Xian menatap dingin wanita itu. Adapun Mu Xiaowan dan ibunya, yang ditarik Wang Xian, yang mereka rasakan hanyalah bahwa mereka tiba-tiba muncul di jalan. Keduanya masih shock. Namun, Ibu Mu Xiaowan jelas tahu sedikit tentang seniman bela diri. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Gemuruh. Beberapa mobil polisi mewah melaju dan mulai mengepung daerah itu. Deity Lady, jangan buang waktu yang berharga untuk seekor semut. Sudah waktunya kita pergi. Orang tua di samping wanita itu berkata padanya sambil menatap pulau roh api di depan mereka. Hehe, menarik. Seorang ahli muda dan realem. Aku ingin tahu dari denominasi mana dia. Petik 2. Wanita itu mengamati Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum memeluk tengkorak di tangannya. Mata dan tengkorak di tangannya berkedip dalam cahaya hitam sebelum dia tersenyum dan berkata, anak nakal yang cukup baik. Kedua pria tua di sisinya tertawa setelah melihat bagaimana reaksinya. Pikiran jahat dan dingin mencapai Wang Xian. Deity Lady, bocah yang cukup baik. Wang Xian menggigil kedinginan. Dengan penampilannya, dia lebih terlihat seperti wanita tua daripada wanita dewa. Desir-desir. Pada saat ini, sekelompok 50 orang terbang menuju Pulau Roh Api. Dari mereka, seseorang bisa merasakan aura yang menakutkan. Semua personel yang tidak berwenang tolong tinggalkan tempat ini segera. Kami menutup wilayah ini. Jika Anda ingin mati, Anda bisa tetap tinggal. Petik 2. Instruksi dingin bergema saat polisi Dubai memasang segel di sekitar area tersebut. Xiaowan, pergi dengan bibi sekarang. Pulanglah dan pergi sejauh mungkin. Petik 2. Ketika Wang Xian melihat para ahli Nether Flame terbang menuju Pulau Roh Api, dia segera mengatakan ini padanya. Paman, mereka. Pada saat ini, Mu Xiaowan masih shock. Dia menunjuk ke langit dan bergumam kosong. Ayo, Xiaowan, dengarkan saudara. Kita harus pergi. Petik 2. Ibu Mu Xiaowan sadar bahwa kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dan segera menarik Xiaowan pergi. Jadilah baik, kembali dan istirahat. Wang Xian menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Oh, baik-baik saja maka. Mu Xiaowan menatapnya, menganggukkan kepalanya dan pergi bersama ibunya. Wang Xian berdiri di sana dan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Pulau Roh Api. Ketika polisi melihatnya berdiri di sana, mereka tidak memberi perhatian tambahan. Masih banyak seniman bela diri yang tersisa dan mereka bukanlah orang yang bisa ditangani oleh polisi biasa. Yang harus mereka pastikan hanyalah bahwa penduduk setempat dievakuasi dari tempat itu. Semua keberadaan menakutkan dari denominasi Dewa Api, Nether Flame dan denominasi Api Surgawi ada di sini. Mereka akan menghancurkan makam Dewa Api dengan paksa kali ini. Kudengar Deity Lady dari Nether Flame ada di sini. Betapa luar biasa ini. Bahkan Dewa Wanita ada di sini. Petik 2. Deity Lady sangat terkenal di seluruh Asia. Tengkorak Nether di tangannya juga merupakan senjata spiritual yang kuat. Petik 2. Ada yang aneh dengan Dubai hari ini. Pada hari itu, banyak dari mereka memasuki Pulau Roh Api. Mungkinkah Dubai mendapatkan beberapa barang yang luar biasa? Petik 2. Wang Xian berjalan menuju pantai dan mendengar diskusi di antara berbagai seniman bela diri.
Gemuruh. Pada saat ini, api yang menutupi 100 zang naik di atas pulau roh api dan menerangi serta mewarnai seluruh langit menjadi merah. 1. Dubai telah memperoleh makam Dewa Api. Semuanya, silakan pergi. Petik 2. Gur, di udara, suara lembut dan tajam bergema. Setelah ini adalah geraman yang menakutkan. Semua orang di pantai bisa merasakan tekanan yang mencekik dari geraman ini. Apa? Keributan kemarin karena kalian. Petik 2. Nether Flame-ku benar-benar dimusnahkan. Tampaknya kalian telah mengendalikan iblis api untuk membunuh mereka. Apakah Anda tahu harga untuk menyinggung Nether Flame kami? Petik 2. Raungan marah meletus dan seniman bela diri di pantai bisa melihat sekelompok ahli melayang di langit di atas pulau roh api. Di gunung berapi, ada lebih dari 1000 iblis api yang menerangi seluruh pulau roh api. Apa yang terjadi kemarin adalah saat paling kritis untuk mendapatkan kendali atas istana Dewa Api. Kerusuhan iblis api tidak ada hubungannya dengan kami dan kami tidak memiliki dendam atau perseteruan terhadap Nether Flame. Suara yang tajam itu bergema sekali lagi. Meskipun demikian, kerugian Nether Flame kami masih ada hubungannya dengan kalian. Suara kasar wanita itu bergema. Kami tidak memiliki kendali atas kerusuhan para iblis api. Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada para ahli dari Nether Flame. Bangsa Dubai kami tidak ingin menjadi musuh dengan Anda. Petik 2. Jika Anda tidak mau, ambil kompensasi yang cukup. Apakah Anda mengancam Dubai kami? Jadi bagaimana jika kita, Nether Flame saya mengalami kerugian besar? Karena kalian telah mendapatkan istana Dewa Api, Anda harus membayar kompensasi yang cukup. Kalau tidak, kami harus mengambil sendiri kompensasi itu. Petik 2. Ahli dari denominasi Dewa Api dan denominasi Api Surgawi, apakah kalian memiliki pemikiran yang sama? Hehe, Dubai didirikan oleh Dewa Air. Kalian tidak akan berguna untuk istana Dewa Api. Mengapa tidak memberikannya kepada kami? Petik 2. Haha, semua harta karun di dunia selalu ditentukan oleh yang kuat. Petik 2. Percakapan di udara mengganggu malam yang sunyi. Semua orang di pantai bisa mendengarnya dengan jelas. Siapa sangka harta karun itu telah jatuh ke tangan Dubai. Betapa mengejutkan. Petik 2. Jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Itu kuburan Dewa Api. Ketiga denominasi atribut api itu tidak akan melepaskannya begitu saja. Dubai hanya bisa bernegosiasi. Petik 2. Eksistensi Buding Realem dari denominasi Dewa Api dan denominasi Api Surgawi ada di sini. Aku hanya ingin tahu berapa banyak yang berasal dari Nether Flame. Petik 2. Sejak Dubai kehilangan Holy Water Scripture beberapa ratus tahun yang lalu, ahli Buding Realem terakhir telah meninggal dunia. Tidak ada ahli Buding Realem yang tersisa di Dubai dan mereka tidak cocok untuk tiga denominasi. Mereka hanya akan mengakui kekalahan mereka. Beberapa seniman bela diri sedang berdiskusi. Kalau begitu, kita hanya bisa bertarung. Gur, keluar dari wilayah kami atau kalian semua akan mati di sini. Suara tajam yang diikuti dengan raungan binatang meletus. Detik berikutnya, seseorang bisa dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitar Pulau Roh Api telah naik beberapa ratus derajat. Gelombang panas terbentuk di atas laut. Bodoh kurang ajar. Bagaimana mungkin Dubai kecil bisa menjadi tandingan kita? Petik 2. Suara yang kasar menjadi sedikit tajam. Tengkorak memancarkan cahaya kusam. Itu sangat menyilaukan dalam cahaya dari api. Mereka akan bertarung. Astaga, pertarungan antara ahli Buding Realem. Pertempuran yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Petik 2. Apakah Dubai sedang mendekati kematian? Para seniman bela diri di pantai tercengang saat mereka terus menatap ke arah Pulau Roh Api. Gur, sosok besar dan tak terkalahkan melompat ke udara dan menyerang tiga denominasi segera. Aura yang menakutkan membuat semua orang merinding. Merampas item saya. Petik 2. Ketika Wang Xian melihat pertempuran meletus di Pulau Roh Api, keadaannya berubah suram. Dia melompat dan terbang menuju Pulau Roh Api secara langsung. Apa yang dia lakukan? Mengadili kematiannya sendiri. Mengapa dia berpikir untuk berpartisipasi dalam perang seperti ini? Petik 2. Ketika orang-orang di pantai melihat Wang Xian terbang, mereka terkejut. Wang Xian tidak memiliki emosi. Seolah-olah dia bergerak secara instan saat dia menempuh jarak beberapa ribu meter dalam sekejap. Hah, ini tidak benar. Mengapa Anda dari Dubai tahu cara menggunakan serangan atribut api? Mungkinkah Anda telah mewarisi warisan Dewa Api?
Petik 2. Seruan terdengar dari wanita dewa dari Netherflame. Di udara, semua ahli menatap Ajaya yang berdiri di Pulau Roh Api. Jika kalian tidak pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Petik 2. Di Ajaya, nyala api merah menyala. Dia memegang pentungan di tangannya, yang dimiliki oleh Dewa Api.